Arema FC harus puas mengawali Piala Presiden 2025 dengan hasil imbang 2-2, saat menghadapi Liga Indonesia All Stars di Stadion Sijalak Harupat, Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025. Padahal, tim asuhan Marcos Santos sempat tampil dominan di awal laga, namun gagal mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Meski gagal menang, satu nama mencuri sorotan, yakni Paulinho Moxelin. Pemain berusia 31 tahun itu tampil impresif dengan mencatatkan 2 assist, yang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga pembuka ini. Performanya di sisi sayap kiri Arema FC terlihat agresif, punya gocekan khas pemain Brasil, tapi saat kehilangan bola, dengan cepat dia melakukan menekan. Diprediksi dia akan jadi idola baru Aremania, karena Paulinho memberikan kesan apik di laga debut. Hanya saja, sang pemain mengaku sedih lantaran tidak bisa memberikan kemenangan. Hasil imbang ini tentu membuat saya sedih, katanya. Namun, predikat Man of the Match sedikit jadi pelipur lara. Dia berterima kasih kepada rekan-rekannya yang membantu beradaptasi dengan sepak bola Indonesia. Saya baru datang di sini, terima kasih kepada teman-teman karena mereka juga yang membuat saya menjadi pemain terbaik di pertandingan, jelasnya. Piala Presiden 2025 menghadirkan kejutan, dari sosok Paulinho Moxelin yang memimpin daftar top assist. Gelandang Arema FC ini berhasil menciptakan 2 assist dalam pertandingan melawan Liga 1 All-Star. Kompetisi bergengsi ini memang selalu memunculkan bintang-bintang baru yang mencuri perhatian. Penampilan Paulinho Moxelin menunjukkan kualitas pemain lokal yang tak kalah dengan pemain asing. Laga sengit antara Arema FC dan Liga 1 All-Star, yang berakhir imbang 2-2 sangat menegangkan. 2 assist yang diciptakan Paulinho Moxelin, menjadi kunci penting bagi timnya untuk meraih 1 poin. Strategi menyerang yang diterapkan pelatih Arema FC, terbukti efektif menghadapi tim kuat. Kreativitas di lini tengah menjadi senjata ampuh untuk menembus pertahanan lawan yang rapat. Paulinho Moxelin, menunjukkan visi bermain yang sangat matang dalam mengatur serangan tim. Kedua asisnya tercipta melalui umpan-umpan akurat yang sulit dibaca lawan. Dengan hasil 1 poin ini, Arema FC masih memiliki peluang untuk lolos ke babak final. Posisi kedua di grup A, memberikan harapan besar untuk melaju ke fase selanjutnya. Di lain sisi, pelatih Arema FC Marcos Goncalves mengatakan, timnya memulai pertandingan dengan sangat baik. Mereka bisa membuka keunggulan dengan 2 gol yang dicetak Salim Tuharea menit 19, dan Dedik Setiawan menit 65. Namun petaka datang justru di babak kedua, bukannya menambah gol, mereka justru kebobolan. Wasit 2 kali menunjuk titik putih, sebab pelanggaran yang terjadi kotak penalti. Kami memulai pertandingan hari ini dengan bagus dari 1-0 jadi 2-0, kata Marcos Santos usai pertandingan, Selasa, tanggal 8 Juli tahun 2025. Juru taktik asal Brasil itu mengakui, gol penalti Witan Sulaiman menghancurkan mental anak asuhnya. Pemain jadi tidak fokus dan tampak terburu-buru menyelesaikan pertandingan. Kepanikan itu akhirnya berbuah penalti kedua, yang dieksekusi pemain Malut United, Septian David Maulana. Setelah gol penalti Witan mental dan fisik Arema turun, ada kesempatan lagi dari penalti jadi 2-2, tetapi menurut saya 2 gol penalti itu sulit untuk mental pemain Arema, ungkapnya. Sementara itu, sama seperti laga besar lainnya, pertandingan antara Liga Indonesia All-Star melawan Arema FC, pada Selasa tanggal 8 Juli tahun 2025, juga tak lepas dari sorotan. Bukan hanya soal aksi para pemain bintang, keputusan wasit di laga ini justru jadi bahan perbincangan hangat, terutama di media sosial. Bertempat di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, laga kedua Piala Presiden 2025 ini berlangsung sengit, sempat unggul 2-0 lewat gol Salim Tuharea di menit ke-20 dan Dedik Setiawan pada menit ke-67. Arema FC tampak mendominasi jalannya pertandingan, namun segalanya berubah ketika wasit memberikan 2 hadiah penalti kepada Liga Indonesia All-Star di babak kedua. 2 penalti inilah yang menjadi pusat perhatian. Wasit menunjuk titik putih pertama kali pada menit ke-74, setelah melihat tayangan VAR, Witan Sulaiman yang maju sebagai Algojo sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 10 menit kemudian, tepatnya di menit ke-85, wasit kembali memberikan penalti setelah terjadi pelanggaran pemain Arema FC di kotak terlarang. Kali ini, Septian David Maulana yang mengeksekusi dengan tenang dan menyamakan skor menjadi 2-2. 2 keputusan penalti dalam waktu singkat ini, membuat pendukung Arema FC mempertanyakan objektivitas wasit. Banyak yang merasa keputusan tersebut terlalu mudah, bahkan menyebut laga ini terasa berat sebelah. Pasalnya, sebelum penalti,
Asisten wasit sudah mengangkat offside duluan, tetapi wasit memutuskan terjadinya penalti kedua untuk Liga Indonesia All-Star. Padahal, sejak awal pertandingan, Arema FC tampil sangat menekan, bahkan Dalberto nyaris mencetak gol cepat di 15 menit pertama. Strategi pelatih Marcos Santos sempat membuahkan hasil dengan unggul 1 gol di babak pertama, namun, keputusan wasit di babak kedua benar-benar mengubah jalannya pertandingan. Terlepas dari kontroversi, pertandingan ini tetap menyuguhkan hiburan kelas atas, 4 gol tercipta, drama penalti terjadi, dan intensitas permainan tinggi, membuat laga ini layak disebut sebagai salah satu yang terbaik di Piala Presiden 2025. Namun, publik masih bertanya-tanya, apakah dua penalti itu benar-benar pantas? Wasit mungkin sudah bersandar pada VAR, tapi sorotan tetap mengarah padanya. Untuk sementara, skor akhir 2-2 tetap jadi catatan. Akan tetapi, kontroversinya akan terus dibicarakan.